toleransi beragama yang kita nomor wahid ya, nomor satu di seluruh Indonesia. Tanah Papua sebagai contoh, ikon dari sebuah peradaban baru, di mana keberagaman adalah bagian untuk membawa kedamaian. Tuhan memberkati. Saya ingat ya pesan firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Artinya jangan sampai kita lengah, jangan sampai kemudian kita nggak pakai masker lagi, kita tidak jaga jarak, karena alarm ini masih terdengar bahwa masih ada varian-varian baru yang kita tidak tahu bagaimana penularan dan sebagainya. Karena itu saya himbau kepada teman-teman semua, kalau yang belum vaksin, ayo vaksin. Kemudian yang abaikan prokes karena merasa oh sudah aman sekarang, jangan merasa seperti itu dulu. Tugas kita adalah menekan sejauh mungkin sampai COVID ini tidak berdaya oleh ketaatan kita. Dan dalam masa COVID itu banyak hal dipangkas tuh. Betul, ya, betul. Dan kemudian kita diprotes juga. Ini pendeta tidak beriman. Kita tetap taat pada protokoler karena ketaatan itu adalah bagian dari iman gitu. FKUB Papua Barat itu 2 kali berturut-turut mendapat predikat sebagai provinsi toleransi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa. Halo, ketemu lagi dalam podcast kita kali ini. Saya Napoleon Fakdawer akan memandu kita dalam podcast kita kali ini, dan tema kita bicara tentang religious leader, pemimpin-pemimpin keagamaan. Nah, bersama Kaki Tanah Papua kita akan berdiskusi. Kita akan melakukan podcast hari ini dengan narasumber. Ya, karena narasumbernya saya sudah ketemu dan kenal, Ibu Pendeta Shirley Parinusa. Beliau adalah salah satu tokoh penting yang ada di Papua Barat, yang dimiliki oleh Papua Barat. Dan harapan saya podcast kita kali ini kita akan coba berbicara, kita mencoba diskusi apa sih yang menjadi tugas-tugas pemimpin-pemimpin agama yang ada di sini. Ya, Ibu Pendeta Shirley Parinusa. Ya, saya mau kita tos dulu. Nah, mantap. Oh, mantap. Mantap. Nah, bicara tentang religious leader ya, pemimpin-pemimpin keagamaan. Ada tidak wadah yang ada di sini, dan kapan itu wadah religious leader ada di sini? Baik, bicara tentang religious leader atau pemimpin-pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin spiritual, itu memang kita punya wadah. Dan di Papua Barat sendiri kita melihat ya, Papua Barat itu sebagai satu provinsi yang juga religius gitu ya. Luar biasa. Boleh saya sebut seperti itu, karena di Papua Barat kan ada 5 agama, di mana semua agama hidup berdampingan. Wow, toleransi waduh, luar biasa di Papua Barat. Dan di Papua Barat itu ada banyak wadah. Ada banyak wadah, baik dari Muslim, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, itu ada wadahnya. Tetapi untuk semua wadah itu ada yang namanya FKUB ya. FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Komunikasi Umat Beragama. Provinsi Papua Barat. Artinya semua di Indonesia 5 agama itu ada di itu ada di situ. Wow. Ada di situ. FKUB itu iya. Di FKUB, karena kan turunannya pusat. Tetapi untuk setiap agama juga ada. Misalnya kalau kami di gereja itu namanya Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Provinsi Papua Barat. Singkatan PGGP Papua Barat. Dan kalau yang di Muslim misalnya ada MUI, ada Dewan Masjid. Kemudian Hindu itu juga ada, Buddha juga ada, Majelis Budayana Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi ada wadahnya. Nah, ini menarik ketika bicara tentang Papua Barat yang religius itu. Ada satu istilah yang jujur saya pernah dengar tentang 3 tungku apa begitu. Jadi Ibu Pendeta tahu ya? Iya. 3 tungku, jadi pemerintah satu batu. Tidak, 1 tungku 3 batu. 1 tungku 3 batu. Itu apa saja 1 tungku 3 batu? Itu kan pemerintah, adat, dan agama. Nah, agama. Nah, ini menarik ini karena tadi bilang tentang provinsi yang religius dengan apa? Itu kearifan lokal lah. Kearifan lokal dan keagamaan yang ada semua di sini, dan membangun kebersamaan satu dengan agama yang lain. Ini menarik sekali. Jadi itu wadah yang namanya FKUB. Itu di tingkat
Di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten. Oh, jadi ada di tingkat provinsi dan kabupaten, ada di dan di tingkat nasional. Nasional juga ada. Nah, ini menarik. Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan etnis, tentu kita berharap Papua Barat ini dia jadi model role. Yes. Sebuah role model yang baik untuk kita berbicara tentang toleransi beragama. Yep. Nah, Ibu Pendeta sendiri melihat kira-kira bagaimana sih toleransi beragama supaya ya ini menjadi sebuah wacana yang bisa kita sampaikan ke saudara-saudara kita di provinsi kabupaten lain untuk mari lihat apa yang sudah dilakukan oleh toleransi beragama yang tadi melalui FKUB di Papua Barat. Iya. Kalau tidak salah Ibu Pendeta sendiri bagian dari pengurus FKUB ya. Benar. Iya. Iya. Dan apa sih yang sudah dilakukan terkait dengan bicara tentang toleransi beragama di Papua Barat? Iya. Memang pembangunan Papua Barat tidak terlepas dari pembangunan spiritual ya. Iya. Karena pembangunan spiritual itu sebenarnya merupakan inti untuk menggapai pembangunan yang lain. Iya. Pembangunan ekonomi, kemudian sosial, budaya dan sebagainya itu tidak terpisah dari pembangunan religius, pembangunan keagamaan. Saya melihat bahwa FKUB di bawah pimpinan kalau di Papua Barat kan Pendeta Sadrak Simbiak. Sadrak Simbiak dan kemudian kami beberapa di dalam keanggotaan FKUB ini sejauh ini kami kompak berjalan untuk mendampingi sebagai mitra dari pemerintah, memberi nasihat, memberi arahan soal-soal bagaimana kita tetap menjaga keharmonisasian, kebersamaan di antara keberagaman yang ada. Karena saya melihat memang Papua Barat itu beragam. Kita kalau boleh saya sebut bahwa Papua, bahkan Papua Barat itu adalah seperti miniaturnya Indonesia di timur. Oh, begitu karena Indonesia. Iya, karena semua suku ada saya kira ya. Iya. Bukan saja suku asli Papua yang beragam itu. Artinya dari Aceh sampai Maluku itu ada di sini. Ada di semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Karena ini rumah kita gitu kan. Oke. Bu Pendeta. Nah, ini masih seputar FKUB dulu kita diskusi. Nah, belajar dari Indonesia hari ini kita bicara tentang bahaya laten, di mana salah satu hal yang cukup sangat krusial ya di Indonesia dengan berbagai etnis, suku, budaya, agama. Jangankan 3-4 hal itu, India dengan Bangladesh saja selalu ribut karena cuman faktor agama, masalah agama ya. Nah, tapi ini menarik sekali nih di Papua Barat. Rukun-rukun saja semua di sini. Kira-kira apa sih yang sebenarnya selama ini diramu ya oleh teman-teman di FKUB, dan ada sih tidak pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan antar pemimpin-pemimpin agama yang dilakukan oleh FKUB selama ini? Iya. Pak Fakdawer, kunci pertama ya, ini bagaimana untuk tetap menjaga kerukunan, keharmonisasian di antara umat itu kembali kepada leadernya, kepada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu harus memiliki pola pandang, cara pandang yang tidak eksklusif, kemudian tidak radikal gitu. Nah, artinya gini, kita semua beragama itu kan urusan pribadi sama Tuhan. Gimana membangun keimanan kita itu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk terus membangun kerjasama, karena nilai-nilai agama itu sebenarnya kan universal. Betul jadi sekali. Kalau sampai ada yang sangat merasa fanatik dan kemudian itu yang menimbulkan banyak ekses, misalnya karena pemimpinnya itu fanatik, pemimpinnya terlalu eksklusif, lalu berpikir benar sendiri. Arti benar sendiri itu bukan maksudnya dia mengabaikan yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi pemicu. Karena kalau pemimpin itu dia moderat ya, pemimpin itu punya pikiran, hatinya itu benar-benar lurus, penuh kerelaan, itu yang akan menjadi kunci untuk bisa menghasilkan sebuah komunitas yang damai. Nah, ini menurut saya menarik karena ketika kita bicara tentang
membangun sebuah komunitas yang damai. Nah, ada tidak pertemuan-pertemuan rutin yang FKUB lakukan selama ini dan apa yang menjadi tema-tema pertemuan-pertemuan itu? Iya, kami selalu melakukan pertemuan-pertemuan itu rolling ya. Iya. Jadi ya rolling gitu. Jadi kita pertemuan di kantor MUI, kemudian kita pertemuan di kantor PGGP. Iya, kemudian kita pertemuan di tempat saudara-saudara kita yang pura dan juga vihara. Gitu, kita ada rutin pertemuan. Siap. Nah, karena itu FKUB Papua Barat itu 2 kali berturut-turut mendapat predikat sebagai provinsi toleransi. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Luar biasa. Waduh, tos terus, mantap nih. Jadi provinsi toleransi seluruh Indonesia dan urut pertama. Wah, ini kita harus memberikan apresiasi yang sungguh bahwa Papua Barat telah menunjukkan kita yang paling timur tapi bisa memberikan edukasi bagi si provinsi-provinsi lain bahwa toleransi dan kebersamaan itu sesuatu yang harus kita bangun karena agama itu sesuatu yang universal. Siap. Nah, mantap. Nah, Ibu Pendeta, saya pindah lagi nih mungkin terkait dengan apa namanya yang Ibu Pendeta sekarang ada menjadi ketua itu apa namanya? Persekutuan Gereja-Gereja Papua. Disingkat PGGP. Provinsi Papua Barat. PGGP. Ini PGGP ini sebenarnya nih apa ya? Wadah apa ini? Jadi PGGP itu wadah karena kita tahu bahwa gereja itu kan dia juga punya kemajemukan. Kemajemukan karena organisasinya beda-beda. Ia percaya kepada Tuhan satu, percaya, tetapi organisasi di bumi ini beda-beda. Jadi ada gereja A, gereja B, gereja C. Nah, kita memandang perlu untuk ada wadah sebagai rumah bersama. Rumah oikumene. Nah, rumah oikumene ini di mana setiap gereja ini bisa bersama berkumpul, bersama berbicara, bersama berdiskusi dan bersama beraksi. Jadi landasannya oikumene. Luar Jadi biasa. Itu ada di dalam Alkitab yang berkata kita satu tubuh tapi banyak anggota. Satu tubuh sekali. Banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada segala macam. Tapi kalau masing-masing tangan jalan sendiri, bagaimana kalau anggota tubuh semua tangan? Itu parah. Bagaimana kalau anggota tubuh semua kaki? Nah, itu nggak bisa. Jadi mesti mengakui bahwa keberagaman, perbedaan itu sesuatu yang menjadi karunia Tuhan. Amin. Nah, karunia Tuhan itu nggak boleh dilihat sebagai bencana. Itu berbeda dengan saya. Loh, berbeda itu untuk saling melengkapi, bukan untuk saling saing-saing, untuk akhirnya menggesek, menghancurkan satu dengan yang lain. Sepakat. Jadi memang betul dengan ada kelembagaan, apalagi kita lihat hari ini yang sudah terjadi dibuat di Papua Barat, tentu ada satu role model yang bagus ya untuk kita semua. Nah, ini kan kita masih dalam situasi pandemi COVID ini. Nah, apakah itu FKUB dan apa yang tadi lembaganya? PGGP. Nah, apa yang sudah menjadi yang dilakukan antisipasi terkait di 2 tahun terakhir terkait dengan COVID ini? Karena saya di pengurus FKUB, saya juga ketua PGGP. Jadi saya memahami apa yang dilakukan dalam kondisi COVID kemarin. Pertama kita melakukan diakonia untuk semua yang terdampak COVID. Kayak FKUB kita mengunjungi para kostor-kostor gereja, terus penjaga-penjaga masjid, terus madrasah, dan untuk pelayanan pendidikan keagamaan itu kita melakukan upaya pelayanan pemberian sembako. Nah, itu kita sudah lakukan. Bahan natura ya? Terus di PGGP juga kita lakukan. Kita lakukan karena PGGP ini kan menyangkut kabupaten kota yang lain, Pak Fakdawer, tidak saja di Manokwari. Jadi ada di Sorong Selatan, di Kaimana, Fakfak, Raja Ampat. Jadi semua kita bagi. Itu yang pertama. Yang kedua kita selalu ada pertemuan dengan gubernur karena Forkopimda, baik itu gubernur, kemudian juga Kapolda dan juga Pangdam, itu selalu ada koordinasi dan rapat pertemuan dengan pimpinan organisasi keagamaan untuk sosialisasi. Jadi saya ingat benar bagaimana kita bagi apa di jalan-jalan, masker, terus kita bagi di semua gereja. Jadi langsung aksinya turun di jalan. Langsung aksi turun, terus
Kemudian kita juga kan ada banyak perubahan, Iya, ada banyak iya. perubahan karena ibadah itu tidak bisa dilakukan harus melalui streaming. Iya, betul. Jadi bagaimana kita melakukan sosialisasi, Nah, penjematan, waktu itu memang ekstra benar-benar kita kerja. Iya. Untuk semua iya. apa yang menjadi maksud pemerintah, tujuan Iya. pemerintah itu bisa tercapai melalui lembaga-lembaga keagamaan. Nah, bicara tentang sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga seperti FKUB itu dan sebagainya. Nah, ini kan di tengah-tengah pandemi COVID ini banyak hal yang harus terus kita lakukan, toh. Iya. Apalagi prokes yang tadi kita bicara, pakai masker, Iya. terus cuci Di tangan, dan jaga jarak, jaga jarak itu. kerumunan yang tidak penting nggak boleh. Nah itu, Iya. ada tidak masukan-masukan yang diberikan oleh FKUB? Artinya kalau kita bicara pemimpin-pemimpin rohani, di bawah dia itu kan banyak umat, toh, jemaat dan sebagainya. Nah penting karena ketika di tengah-tengah pandemi COVID ini, ada yang harus terus kita sampaikan terkait dengan prokes itu sendiri. Nah selama ini yang dilakukan untuk umat ini gimana ini? Jadi memang langkah pertama itu banyak kita yang para pendeta atau ya kita sharing juga dengan teman-teman yang ustadz dan sebagainya. Itu kan ada banyak umat juga yang karena belum mengerti disuruh ibadah harus berapa orang, jarak, itu kan banyak kita juga mengalami aksi-aksi yang protes. Aksi protes juga kita hadapi karena apalagi kita di Kristen. Masa tidak usah pakai ini, berdoa saja. Jadi kayak iman yang salah gitu. Iya kan? Kan Tuhan jaga kita, nggak perlu pakai ini juga nanti. Nah ini yang kita perlu ekstra kekuatan, hikmat Tuhan untuk jelasin. Ya, untuk jelasin terus-menerus. Karena ada banyak yang tidak taat. Terus saya selalu dalam sosialisasi saya bilang gini, dengan COVID kita mesti melihat ada hal-hal positif yang harus kita ubah gitu dari kehidupan kita. Terus kemudian kan kita nih kalau di gereja itu kan banyak pertemuan-pertemuan, kumpul-kumpul, kerumunan-kerumunan kan. Dan dalam masa COVID itu banyak hal dipangkas tuh. Betul. Dan kemudian kita diprotes juga. Ini pendeta tidak beriman. Bicara sedikit saja, waduh ini bertanya. Saya nggak beriman, nggak mengandalkan Tuhan. jadi ya itu perlu ekstra benar-benar untuk menjelaskan. Kita tetap taat pada protokoler karena ketaatan itu adalah bagian dari iman gitu. Kita nggak bisa cuman iman yang salah dengan mengatakan oh Tuhan tolong, tapi kita lampu merah harusnya berhenti bilang Tuhan tolong, jadi saya jalan saja. Itu kan bodoh gitu. Nah ini yang kita edukasi seperti itu yang kami sudah lakukan. Siap. Ini ada hal yang saya coba mau tanya lagi. Terlepas dari kemudian kita bicara tentang pandemi dan apa yang kita lihat terakhir ini bahwa juga ada korban jiwa ya. Artinya sebagai tokoh-tokoh pemimpin rohani juga melakukan pelayanan-pelayanan kepada misalnya tanda petik pemakaman orang yang itu ada juga yang dilakukan di sana. Sempat waktu itu kita waktu di FKUB kemudian teman-teman yang muslim misalnya kan ada pelatihan untuk menguburkan jenazah dengan COVID. Itu ada pelatihan. Terus kemudian di Kristen juga itu ada. Jadi luar biasa. Proses itu dilakukan. Makanya saya bilang pandemik itu memberi kita juga hal-hal yang kayaknya baru yang tiba-tiba datang begitu saja dan kita harus siap. Dan itu sudah kita lakukan. Terus kan pelayanan-pelayanan itu kan nggak bisa orang datang mengunjungi orang sakit. Itu lagi. Waktu korban berjatuhan rumah sakit penuh. Nah kami sempat pergi tapi pelayanannya di luar. Nah ini menarik ini. Jadi ketika pandemik itu dengan prokes yang ketat, sedangkan pelayanan-pelayanan dukungan rohani kan penting. Memberikan support rohani kepada umat jemaat di mana mereka berada. Nah ada tidak kendala dengan pihak rumah sakit atau pihak keluarga atau mungkin ada kunjungan-kunjungan pastoral yang dilakukan atau kunjungan apalah begitu, itu gimana itu? Ya memang pengalaman Ibu pendeta sendiri. Jadi kita kan terus langsung lanjut dengan pelayanan doa, pelayanan ibadah, tetapi kita tidak bisa berhubungan langsung dengan mereka yang terdampak COVID itu atau sebagai orang yang dengan COVID. Nah oleh karena itu kita melakukan pelayanan di luar rumah sakit, maksudnya tidak langsung. Terus kemudian ya juga dengan
dengan HP. Nah, ini juga menggunakan fasilitas ini ya. yang ada. Siap. Karena mereka butuh dukungan, mereka butuh kekuatan. Itu, betul sekali. Memang ya, kita melihat kondisi itu seperti tiba-tiba. Nah, ada banyak yang tidak siap. Nah, ada banyak yang tidak siap. Karena apalagi kata medis selama ini yang kita lihat di medsos, ada varian baru lagi. Yeah. Tidak tahu, mungkin sudah varian baru, ada varian baru lagi. Jadi nanti saya mau bikin varian Papua lagi sudah. Biar semua menarik lagi tuh. Ya, masih kita kembali ke tadi apa namanya diskusi kita, bincang-bincang kita terkait dengan apa namanya pemimpin-pemimpin rohani hari ini. Nah, ini kan begitu sangat toleransi sekali toh dengan apa namanya pemimpin-pemimpin. Nah, apa yang kemudian menjadi tema teman-teman ketika kalau ini loh kok di luar sana masih ribut-ribut tentang agama yang sesuatu yang sifatnya universal antara kita dengan Tuhan kita begitu. Kenapa kita harus memanfaatkan itu untuk ribut-ribut begitu? Nah, Ibu Pendeta melihat itu seperti apa itu kira-kira? Iya. Saya selalu berkata bahwa Indonesia kan bukan, walaupun mayoritasnya Muslim, tapi Indonesia bukan negara agama. Betul. Gitu. Kita tidak seperti negara-negara yang lain, misalnya di Timur Tengah yang kemudian menjadikan dasar satu agama menjadi dasar negara. Tapi dasar kita kan Pancasila. Nah, Pancasila adalah kristalisasi dari semua ajaran-ajaran yang kemudian menjadi kekuatan kita berdiri bersama. Ketika orang mengatakan Pancasila Tuhan Yang Maha Esa, nggak ada yang tidak setuju. Kemanusiaan yang adil dan beradab, nggak ada yang nggak setuju. Dan saya melihat itu hikmat luar biasa yang diberikan kepada founding fathers kita, kepada bapak-bapak pendiri bangsa ini, sebab mereka telah menaruh satu dasar yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika kita mencoba untuk memakai satu dasar agama tertentu untuk menjadi bagian dari yang lain, itu memang sesuatu yang bisa menimbulkan konflik. Kita di Papua atau kita di Aceh, karena saya pernah ke Aceh. Oh, iya. Iya. Berarti turun dari pesawat tuh pakai apa tuh? Pakai tutup begini ya, tapi tidak juga. Oh, tidak juga. Ya. saya ke Aceh Singkil, kemudian itu dalam rangka waktu itu kami dari PGGP membantu di Aceh Singkil. Waktu itu ada kebakaran gereja, 10 gereja di Aceh Singkil. Kami pergi membantu. Setelah itu kami ke Tapak Tuan di Aceh Selatan. Jadi teman-teman yang Muslim di sana welcome sekali ya. Waktu kami ke Tapak Tuan di Aceh Selatan, teman-teman Muslim yang ngantar nih, jemput kami. Wow, mantap. Dan kami bawa apa namanya, bakau dari Papua. Bakau ya? Oh. Terus kami bikin penanaman bakau di pantai Aceh. Oh. Di sana saya berdoa. Karena Aceh ada di barat dan Papua ada di timur. Seperti tali jemuran. Ini filosofinya apa? Filosofinya apa? Kok Jadi bisa timur barat ditanam bakau? Iya, maksudnya filosofinya adalah ketika Papua datang membawa bakau, artinya kami berdoa supaya Aceh selamat lagi dari tsunami. Mantap. Gitu, jadi tos dulu. Luar biasa. Filosofinya bagus sekali. Nah, apalagi beberapa tahun itu kan kita tahu bahwa tsunami terjadi di Aceh. Tapi ya kebersamaan apa namanya pemimpin-pemimpin rohani ini, leader religius ini sudah membangun sebuah kerja komitmen yang baik dalam menjaga Indonesia itu. Benar. Nah, saya lihat juga bahwa ke depan kita akan masuk ke dalam masa-masa politik ya, tahun 2024 dan sebagainya. Benar. Nah, juga di dalam tengah-tengah pandemik ini kita juga belum tahu dengan varian ini kapan berakhirnya. Nah, ada tidak di tahun ke depan FKUB dan apa yang dipimpin oleh Ibu Pendeta sudah merencanakan apa yang nanti kita mau lakukan ini? Seringkali kehidupan keberagaman dalam religius itu bisa terganggu oleh kepentingan politik sesaat. Sepakat. Banyak kali sudah terjadi di Papua ketika berbeda pilihan. Padahal satu jemaat. Makanya saya mau tanya-tanya. Bisa terpecah gitu. Nah, itu. Aku pindah gereja. Pilihan kita nggak sama gitu. Yang satu duduk di sebelah, yang satu duduk sebelah. Nah, pilihannya yang satu sebelah, pilihan satu lanjut ini. Dan itu kita harus waspadai, Pak. Iya.
kita harus waspadai, kita harus selalu melakukan komunikasi. Siap. FKUB, PGGP, MUI dan sebagainya, sehingga umat kita itu tidak disesatkan. Sepakat. Tidak disesatkan dengan hoax. Pertama karena banjir hoax juga banyak sekarang. Banyak terjadi kerusuhan dan sebagainya, itu kan awalnya hoax. Lalu kalau diterima mentah-mentah tanpa dikaji kebenarannya, lalu kemudian di-setting sedemikian rupa sehingga terjadi persoalan seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu, itu kan itu cukup menguras kita, itu tenaga kita untuk kemudian ada pemulihan dan rekonsiliasi lagi. Jadi menghadapi 2024, 2020 tahun politik ini juga pandemi. Betul yang belum tentu juga belum menentu ya. Seperti apa? Nah, tugas para pemimpin religius adalah yang pertama, dia harus memiliki sebuah integritas. Integritas satu. Integritas ini sangat penting. Sebab apa yang dia katakan itu harus dia lakukan. Sepakat. Dan yang kedua, dia harus punya wisdom. Ya, kita tidak bisa sebagai seorang tokoh agama itu harus memegang, kalau kita berkata sesuatu harus ingat bahwa kata-kata itu berdampak buat orang banyak. Amin. Gitu. Jadi harus wise. Nggak bisa hanya keluarkan kata-kata begitu saja. Karena itu akan ditangkap oleh orang lain. Sepakat. Jadi wisdom itu penting selain integritas tadi. Ya, kemudian yang ketiga, sebagai para pemimpin agama, ingat bahwa kita nggak boleh ada di ranah politik praktis. Nah, ini menarik ini. Gitu. Jadi, betul. Kenapa? Karena kita ini sudah punya ranah sendiri. Kita sudah punya tanggung jawab sendiri. Jangan lagi kita nih ulama atau ustadz atau pendeta masuk untuk sibuk di area politik gitu. Kan itu sudah ada orang-orang di sana. Tugas kita itu para pemimpin yang disebut pemimpin religius adalah mendoakan para anggota dewan itu, anggota partai itu, memberikan wacana, memberikan nasihat, mengarahkan mereka. Jadi bukan hadir untuk mendukung. Saya dukung ini, enggak. Itu pemimpin rohani itu dia tinggal. Dia harus netral ya. Artinya begini Pak. Ketika kita tahu ini orang baik, ya kita dukung. Tetapi dalam rangka itu adalah pendapat pribadi. Sepakat. Kita nggak bisa bawa organisasi. Nah ini menarik. Gitu toh Pak. Jadi kalau saya ketua PGGP, saya nggak bisa bilang, ayo PGGP semua pindah ke sebelah sini, semua ke sini. Waduh, jadi susah. Nanti bisa bikin partai baru. Partai baru. Jadi saya harus pribadi saya. Oke, saya misalnya, saya mendukung Pak Domingus ya, dan saya belak-belakan ngomong. Misalnya, saya senang pemimpin seperti ini. Itu harus memang berani bilang gitu. Kalau ada yang nggak sepakat dengan saya, itu kan pendapat pribadi. Gitu. Tapi artinya kita harus benar-benar bijaksana menghadapi segala situasi, karena ada pihak-pihak yang tidak suka, yang akan mempolitisir keadaan, yang akan menghancurkan, meramu sedemikian rupa supaya akan terjadi kaos dan sebagainya. Nah, ini yang kita berharap ini bisa kita hadapi bersama, terus kita bisa memberi masukan-masukan pada pemerintah, sehingga semua para pemimpin agama, para pemimpin religius itu motivasinya bersih. Siap. Pendengar, tadi kita baru diskusi banyak tentang leader religius, pemimpin-pemimpin yang tentu mempunyai peran. Nah, ada dua hal yang tadi disampaikan. Satu, integritas, yang kedua adalah wisdom. Bagaimana menjadi bijaksana untuk segala sesuatu. Nah, ini kan di Papua Barat dengan tahun politik yang nanti akan kita hadapi, tapi juga dengan pandemik ini kita berharap ada sinergitas yang bisa kita bangun, yang bisa kita lakukan, apalagi pemimpin-pemimpin rohani ini mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Apa yang mereka sampaikan kepada umat atau jemaat, tentu itu bagian yang harus dilakukan berdasarkan sesuatu yang penting dan untuk kepentingan banyak orang. Nah, kita sudah masuk kepada sesi yang terakhir dari diskusi kita. Nah, closing statement dari Ibu Pendeta terkait kita bicara tentang leader religious leader ini. Nah, ada tidak yang mau disampaikan untuk pendengar semua agar apa yang tadi disampaikan tentang toleransi
beragama yang kita nomor wahid ya, nomor satu di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa menjadi sebuah edukasi pembelajaran bagi kita semua. Silakan untuk closing statement, Pendeta. Baik, teman-teman semua, senang sekali kita ada dan terus berkarya bagi kemajuan bangsa kita untuk tanah Papua. Dan apa yang tadi kita sedang percakapkan, bagaimana menjadi seorang leader, menjadi pemimpin yang religius, itu dibutuhkan di bangsa ini. Tidak sekedar sebagai pemimpin yang bicara, tetapi bertindak. Kenapa? Kalau bicara tentang dan berretorika tentu gampang, tetapi diperlukan para pemimpin yang bisa memberi teladan. Keteladanan ini memang mahal, karena keteladanan ini harus lahir dari para pemimpin yang tadi saya sebut, berintegritas dan memiliki hikmat Tuhan. Oleh karena itu mari kita jaga ya, tadi Pak Dawer punya pembukaan, kau jaga saya jaga kau. Artinya mari kita jaga bangsa ini, kita jaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tapi juga kehidupan beragama yang beragam. Kenapa beragama yang beragam? Karena Indonesia begitu luar biasa. Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan, karena tidak ada negara di dunia ini yang sekaya Indonesia. Kenapa? Karena di negara ini ada kurang lebih 300 ya lebih lah suku bangsa yang ada di negara ini, berbagai bahasa, corak budaya. Dan kalau sampai para pemimpin religius ini memanfaatkan ini untuk kepentingan diri sendiri, saya yakin Indonesia tidak bertahan. Tetapi kalau kita sebagai para pemimpin religius, di mana harapan bangsa ini ada pada kita, maka marilah kita bersatu untuk bersama-sama menghadirkan air segar demi Indonesia yang lebih baik, tanah Papua sebagai contoh, ikon dari sebuah peradaban baru, di mana keberagaman adalah bagian untuk membawa kedamaian. Tuhan memberkati. Ya, ketika kita ada di masa-masa pandemi ini, nah tentu kita sudah semakin semangat, terus kemudian kendor karena waktu yang lama ya. Benar. Nah, Bu Pendeta mungkin ada pesan untuk kita terkait dengan situasi pandemi untuk tetap semangat. Oke, iya, teman-teman semua, kita sadar bahwa apa yang kita alami di masa pandemik 2020-2021 itu tidak boleh kita anggap remeh. Itu harus membuat kita semakin waspada. Oleh karena itu ketika kita memasuki 2022 mungkin sudah agak longgar ya, tetapi saya ingat ya pesan firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Artinya jangan sampai kita lengah, jangan sampai kemudian kita nggak pakai masker lagi, kita tidak jaga jarak, karena alarm ini masih terdengar bahwa masih ada varian-varian baru yang kita tidak tahu bagaimana penularan dan sebagainya. Karena itu saya himbau kepada teman-teman semua, kalau yang belum vaksin, ayo vaksin. Kemudian yang abaikan prokes karena merasa sudah aman sekarang, jangan merasa seperti itu dulu. Tugas kita adalah menekan sejauh mungkin sampai COVID ini tidak berdaya oleh ketaatan kita. Jadi mari kita tetap prokes, kita jaga jarak, kita pakai masker, jangan ada kerumunan-kerumunan yang tidak penting, tetap cuci tangan, jaga kesehatan dengan baik, dan kita pasti bersama berjuang untuk melihat Indonesia lebih sehat. Oke, teman-teman semua, kita bersyukur untuk negara Indonesia ini, di mana terdiri dari 33 provinsi dan segala kekayaan yang luar biasa dari tanah Papua. Saya rindu untuk kita melihat bagaimana kehidupan di bangsa ini tuh lebih damai. Kita berharap bahwa apapun agama kita, apapun keyakinan kita, bahwa tidak pernah agama itu menghancurkan. Tidak pernah ada agama itu yang membuat orang melarat. Tetapi ketika kita hidup sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang religius, kita percaya Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup ini, maka kita harus juga punya rasa kasih, persaudaraan dengan sesama kita yang berbeda. Tentu tidak mudah untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita, mengasihi orang yang berbeda latar belakang, berbeda suku dan sebagainya. Tapi di Indonesia kita belajar, terutama juga di Papua Barat, bahwa di kiri kanan kita
kita bertetangga, kita bekerja bersama dengan orang-orang yang tentu berbeda dengan kita. Kalau kita memiliki kasih, maka kita mampu untuk mengakomodir semua perbedaan menjadi satu kekuatan. Untuk melangkah bersama, berjuang bersama, dan melihat bahwa perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Ya, luar biasa sekali untuk pesan-pesannya. Ya, pendengar dimanapun berada, hari ini kita telah diskusi dan berbicara banyak dengan Ibu Pendeta Sherly. Terima kasih, kita sudah membahas dan membicarakan tentang pemimpin-pemimpin rohani. Ya, kita harap pemimpin-pemimpin rohani ini mempunyai peran yang lebih, juga membangun sinergitas dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah, sehingga harapan kita COVID ini akan segera berlalu atau dikurangi kasusnya dengan kita selalu menaati prokes itu sendiri dan selalu membangun kerjasama, pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Saya Napoleon Fakdawer dalam podcast kali ini mengucapkan terima kasih untuk diskusi kita dalam podcast kita kali ini bersama Kaki Tanah Papua. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Saya jaga ko jaga saya.